Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang akan menjelaskan materi mengenai akad dan transaksi syariah. Sebelum memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan juga anggota kelompok 5. Saya Fitri Handayani dengan NIM 12, yang kedua Nur Komaria dengan NIM 10, Sabrina Noviarista dengan NIM 11, dan juga Disa Salsabila dengan NIM 14. Baiklah, untuk tidak berlama-lama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akad dan juga transaksi syariah. Materi yang pertama adalah mengenai pengertian akad. Akad merupakan pernyataan atau kesepakatan dua pihak untuk saling melakukan sesuatu atau perbuatan hukum atau tidak bertentangan dengan syariah dengan sengaja kesadaran. Akad dengan sendirinya batal apabila kesepakatannya untuk perbuatan yang batil. Akad tidak hanya terkait dengan barang atau jasa, tetapi juga dengan yang lainnya, misalnya akad nikah dan juga sumpah jabatan. Yang kedua mengenai akad dan transaksi syariah. DSN MUI 2018-148 menjelaskan bahwa akad adalah sikap untuk melahirkan suatu perbuatan pada saat itu yang sifatnya mengikat, wajib dilaksanakan baik dari sisi hukum maupun pandangan agama, ketika semua persyaratan terpenuhi. Menurut DSN MUI 2018-149, transaksi syariah dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu transaksi tabaruk dan transaksi muadah. Transaksi tabaruk adalah transaksi untuk aktivitas ekonomi yang bersifat sosial, sedangkan transaksi muadah adalah untuk transaksi yang bersifat dengan bisnis. Lalu, apa syarat akad dan transaksi syariah? Yang pertama, pihak-pihak yang bersepakat melakukan akad transaksi atau penjual dan pembeli. Yang kedua, pernyataan atau siwat, penawaran atau ijab dan diikuti dengan penerimaan atau qabul. Yang ketiga, barang atau jasa halal. Yang keempat, terjadi pemindahan kepemilikan. Yang kelima, saling ridho. Yang keenam adalah aspek legal atau mengikuti kapasitas dan resiko transaksi. Lalu, bagaimana suatu akad bisa menjadi basis lebih dari satu transaksi? Yang pertama, ada akad jual beli meliputi jual beli al-bai', murabahah, salam, dan istinha. Yang kedua, akad kerjasama meliputi syirkah, mudarabah, muzara'ah, musyakoh. Yang ketiga, akad sewa meliputi ijarah, muntahiyah, bitamalik. Yang keempat, ada akad pinjaman meliputi qard dan dain. Yang kelima, ada akad jasa meliputi jualah, wakalah, kafalah, hiwalah, dan wadi'ah. Yang terakhir, yang keenam adalah akad pemberian meliputi hibah, hadiah, wakaf, zakat, infak, atau sedekah. Akad transaksi dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama, akad tijarah, yaitu akad atau transaksi untuk memperoleh imbalan atau upah, pendapatan atau ujarah, dan keuntungan atau raba. Yang kedua, ada akad tabaruk, yaitu akad atau transaksi sukarela untuk tujuan berbuat kebaikan atau membantu guna memperoleh keberkahan sehingga tidak memperoleh imbalan atau keuntungan, atau bila ujroh, tetapi akad tabaruk dapat memperoleh ujroh asal tidak diperjanjikan sukarela serta bagian kebaikan dari pihak pembeli. Akad transaksi yang juga termasuk tijarah dan tabaruk. Yang pertama, tijarah antara lain jual beli, kerjasama, usaha, jasa, dan sewa. Yang kedua ada tabaruk antara lain hibah, hadiah, wakaf, zakat, infak atau sedekah, qard, dain, kafalah, wakalah, dan bawalah, dan yang terakhir wadi'ah. Materi yang ketiga yaitu akad jual beli. Jual beli dari asal kata al-bai' adalah pertukaran benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Istilah al-bai' telah disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya surah Al-Baqarah ayat 254-275, surat At-Taubah ayat 111, surat Ibrahim ayat 31, Al-Jumu'ah ayat 9. Jenis jual beli bervariasi berdasarkan cara pembayaran, ada tunai dan tangguh. Berdasarkan instrumen, meliputi jual beli barter, barang dengan barang yang setara, atau mukayat. Jual beli itu rawan dengan praktik riba. Seperti yang pertama itu adalah adalah jual beli pada umumnya yang berlaku sesuai dengan kebiasaan. Contoh
saya jual handphone harganya 1 juta, kemudian Anda mengatakan saya beli. Jual beli barang dengan uang atau mutlak dan uang berfungsi sebagai alat tukar. Dan yang kedua yaitu murabahah, adalah jual beli barang dengan barang jual lebih tinggi daripada harga beli dan harga beli atau perolehan diberitahukan kepada pembeli. Jual beli murabahah termasuk tijaroh untuk memperoleh keuntungan atau rob. Contohnya, saya jual motor dengan harga 10 juta rupiah yang dulu sewaktu membeli harganya 9 juta. Selanjutnya yaitu yang ketiga, bai al-wafa adalah jual beli dengan hak membeli kembali, yaitu jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba. Selanjutnya yaitu istisna atau yang keempat istisna adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan barang atau aset yang membutuhkan proses pembuatan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesanan dan pembeli dengan pihak penjual. Contoh, pesan rumah dengan tipe tertentu, pesan mebel dengan ukiran tertentu. Dan yang kelima yaitu ada salam, adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan kriteria dan syarat-syarat tertentu. Contohnya, pesan beli motor baru di dealer dengan melunasi sebesar harga motor. Motor baru akan dikirim setelah pengurusan pajak dan kelengkapan surat sudah selesai. Materi yang keempat itu akad syirkah atau kerjasama usaha halal. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau pihak atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu yang halal dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, berdasarkan proporsi atau yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersyirkah. Jenis kerjasama yang pertama itu ada mudorabah, adalah kerjasama antara pemilik dana atau pemilik atau penanam modal atau sahibul ma'al dengan pengelola modal atau mudorib untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Apabila ada kerugian, ditanggung oleh pemilik modal. Yang kedua itu adalah musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan nisbah yang disepakati. Selanjutnya yang ketiga itu ada muzara'ah, adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan dengan bibit dan biaya tanaman dari pengelola dan upah atau ujroh dari sebagian hasilnya berdasarkan kesepakatan. Tujuan penggarap memanfaatkan lahan yang menganggur dan terlantar. Yang keempat yaitu musako atau menyiram, adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman atau buah dengan pembagian hasil atau buahnya antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat. Di sini saya akan melanjutkan tentang akad sewa, yaitu akad syar'i 1 ijarah. Ijarah adalah sewa barang atau aset dalam bentuk penggunaan manfaat barang atau aset tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh yang disepakati. Kata ijarah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ajrah, yang berarti kompensasi, substitusi, pertimbangan atau imbalan. Ijarah berdasarkan objeknya dibagi dua, yaitu Mubarak dan Hasanuddin 2017. Yang A, upah al-kiroh, yang objeknya manfaat jasa, tenaga, atau keahlian manusia. Yang B, multi jasa, yang objeknya barang atau aset dan keahlian manusia.
Yang kedua, ijarah mutahi'ah bil amtamlik LMDT, penyajian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesainya masa sewa. Pihak yang melakukan al-ijarah al-mutahi'ah bil amtamlik dapat membeli dengan harga yang disepakati saat itu. Pemindahan kepemilikan juga dapat dengan cara hibah. Dan yang selanjutnya, jenis-jenis ijarah. Yang pertama, al-mata'u asya, al-ma'ul alta asya adalah akad sewa atau jasa atau pekerjaan seorang. Yang dua, an-mutaqah atau ala al-ayan ain mutaqah atau ala al-ayan adalah akad sewa atas manfaat barang. Yang ketiga, mutahiyah ditamlik. Mutahiyah ditamlik adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atau objek sewa yang disewakan pada opsi pemindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian hibah pada saat tertentu sesuai dengan akad. Yang keempat, ijarah ma'usufah fil amjizimah. Ijarah yang ma'usufah fil amjizimah adalah akad ijarah atas manfaat suatu barang dan atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan di sifat-sifat dan spesifikasinya dalam kurung kualitas dan kualitas. Yang kelima, ijarah tasikiyah. Ijarah tasikiyah adalah akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang yang disewa pada penyewa. Dan selanjutnya ada akad jasa, yaitu akad jasa adalah jualah. Jualah adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua, baik dalam sektor keuangan, bisnis maupun sektor lainnya. Yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya bergantung pada pencapaian hasil natijah yang telah ditentukan. Imbalan jualah harus ditentukan berdasarnya oleh jail dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran, dan tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka sebelum pelaksanaan objek jualah. Dan kolom fatwa DSN MUI ini menunjukkan bahwa jualah salah satu bentuk janji buat. Materi yang terakhir yaitu tentang akad tabaru atau tolong menolong dalam kebaikan. Akad tabaru adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akad tabaru bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain, sesama peserta takaful, ketika di antara mereka ada yang tertimpa musibah. Tabaru dalam ilmu fikih juga bisa diartikan sebagai pemberian manfaat dari satu pihak ke pihak lainnya, supaya bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tabaru sendiri berasal dari kata bir dalam bahasa Arab yang bisa diartikan sebagai kebaikan. Akad tabaru memiliki sifat transaksi yang tidak mendapatkan profit. Tujuan transaksi dalam akad tabaru adalah untuk saling tolong-menolong, bukannya mendapatkan keuntungan. Contoh-contoh dari akad tabaru, yang pertama ada hibah. Hibah adalah pemindahan kepemilikan harta tanpa imbalan pada saat yang bersangkutan masih hidup. Hibah bersifat sukarela sehingga kondisi masih hidup menjadi penting karena apabila sudah meninggal, namanya waris yang sifatnya keharusan. Yang kedua, kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjam. Yang ketiga, ada hawalah. Hawalah menurut istilah adalah pemindahan atau berpaling. Dalam konteks muamalah, hawalah merupakan pengalihan utang dari muhil al-ashil atau yang berutang kepada muhal alaih atau penanggung utang. Akad hawalah adalah akad yang bertujuan untuk memindahkan hutang dari tanggung jawab satu pihak menjadi tanggung jawab pihak lain. Hawalah dilaksanakan ketika pihak yang berutang atau muhil tidak mampu membayar, kemudian diambil alih oleh pihak yang menanggung atau muhail alaih. Yang keempat ada ron atau gadai. Ron atau gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Yang kelima ada wadiah. Wadiah adalah penitipan dana antara pihak pemilik harta dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga harta tersebut. Yang keenam ada qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Praktek qard biasanya digunakan untuk keperluan yang mendesak yang sifatnya ta'awun atau sosial.
baik untuk konsumtif maupun untuk produktif. Yang ketujuh ada wakalah, adalah perlindungan atau melindungi, al-hifz, dan penyerahan atau menyerahkan, al-tahwid. Menurut Syekh Wahbah Zuhaili, umat telah bersepakat tentang bolehnya akad wakalah karena adanya kebutuhan atau hajiyah dan termasuk perbuatan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Yang kedelapan ada dain atau utang, adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, secara langsung atau bersyarat. Yang kesembilan, zakat dan infak atau sedekah, di mana wakaf menurut fatwa MUI adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa hilang benda atau dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, seperti menjual, menghibahkan, atau mewariskan, untuk digunakan hasilnya pada suatu yang dibolehkan atau tidak haram kepada pihak yang ada.